Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bundaru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 di sini akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Formulasi Model Sistem Antrean pada Rute Transjakarta 4K Pulau Gadung Kejaksaan Agung menggunakan teori antrian. Boleh di next? Di sini kami kelompok 11 beranggotakan saya sendiri, Amare Amudia Kalista Cinderdo Kodori dengan NIM 45, lalu Alda Bianoya Widonarko dengan NIM 29, dan Dia Deviana Rianti Wardani dengan NIM 42. Boleh di next? Baik, dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi menghadapi masalah kemacetan lalu lintas, sehingga pemerintah mengembangkan sistem bus rapid transit atau BRT melalui Transjakarta. Namun, ketidakseimbangan antara kapasitas pelayanan dan tingginya permintaan pada jam sibuk seringkali memicu antrian yang panjang dan penumpukan penumpang di halte. Untuk menganalisis kinerja sistem pelayanan ini secara objektif, teori antrian dapat digunakan sebagai pendekatan matematis guna mengukur indikator seperti waktu tunggu, panjang antrean, dan tingkat utilisasi fasilitas demi meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan teori ini telah terbukti efektif di berbagai bidang pelayanan, seperti perdagangan, kesehatan, hingga sektor transportasi. Boleh di next? Lalu penelitian ini secara khusus memodelkan sistem antrean pada rute Transjakarta 4K Pulau Gadung Kejaksaan Agung di halte UNJ yang menggunakan data primer hasil observasi langsung di lapangan. Kondisi aktual sistem pelayanan dimodelkan dengan model antrian single server atau MM1, sementara itu model multi-server MM2 digunakan sebagai skenario evaluasi untuk membandingkan potensi peningkatan efisiensi pelayanan. Boleh di next? Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih ya Mari atas kesempatannya. Di sini ada beberapa tujuan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu menganalisis kinerja sistem antrean pada rute Transjakarta 4K Pulau Gadung Kejaksaan Agung di halte WNJ pada kondisi aktual menggunakan teori antrean. Kemudian yang kedua adalah mengukur dan mengevaluasi potensi peningkatan efisiensi pelayanan untuk mengurangi waktu tunggu, menurunkan kepadatan antrean, dan meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi publik. Dan yang terakhir adalah menggambarkan perilaku sistem pelayanan secara matematis dan menentukan model antrean yang paling sesuai untuk merepresentasikan sistem pelayanan tersebut. Next slide. Baik, untuk metode penelitian yang kami lakukan sendiri, yang pertama, di mana jenis penelitian kami ini adalah penelitian kuantitatif terapan dengan pendekatan pemodelan matematis berbasis teori antrean. Nah, objek dan lokasi sendiri yaitu sistem antrean penumpang rute Transjakarta 4K di halte UNJ pada jam sibuk atau rush hour. Next slide. Kemudian sumber data kami yaitu yang pertama data primer, di mana data primer ini diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder ini kami dapat dari data literatur pendukung seperti jurnal ilmiah dan buku referensi lainnya. Kemudian model antrian yang kami gunakan adalah model MM1 yang dimana digunakan untuk merepresentasikan kondisi aktual sistem antrean dengan satu fasilitas pelayanan. Next slide. Kemudian tahapan dan teknik analisis data kami sendiri yaitu meliputi yang pertama pengumpulan dan pengolahan data, di mana kami mengolah data observasi resmi Transjakarta. Yang kedua yaitu uji distribusi data, yaitu dengan memastikan data kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Yang ketiga yaitu penentuan parameter dasar, yaitu dengan menghitung ekspektasi laju kedatangan penumpang dan juga laju pelayanan bus. Nah, yang keempat yaitu perhitungan ukuran kinerja dengan menghitung metrik kinerja utama seperti panjang antrean, jumlah dalam sistem, waktu tunggu dalam antrean, dan waktu dalam sistem. Kemudian yang terakhir adalah melakukan validasi model dan evaluasi, di mana kami menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung indikator Galat MAPE atau Mean Absolute Percentage Error dan MAE atau Mean Absolute Error guna mengevaluasi akurasi model teoritis terhadap data aktual. Next slide.
Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Devi. Selanjutnya, model matematis yang digunakan pada penelitian kami ini, penelitian ini menggunakan model antrian MM1 untuk memodelkan sistem antrian penumpang pada halte UNJ rute Transjakarta 4K. Model ini menggunakan dua parameter utama, yaitu lambda sebagai laju kedatangan penumpang dan mu sebagai laju pelayanan bus. Nah, setelah kedua parameter tersebut diperoleh, model digunakan untuk menghitung ukuran kinerja sistem antrian, yaitu tingkat utilisasi, rata-rata jumlah penumpang dalam sistem, rata-rata jumlah penumpang dalam antrian, rata-rata waktu dalam sistem, serta rata-rata waktu tunggu dalam antrian. Selanjutnya, hasil dari model tersebut akan dievaluasi menggunakan metode MAE dan MAPE untuk mengetahui seberapa baik model merepresentasikan kondisi di lapangan. Oke, berikut merupakan formulasi atau persamaan yang digunakan pada model MM1. Persamaan-persamaan ini digunakan untuk menghitung setiap ukuran kinerja sistem antrian, dimulai dari tingkat utilisasi sistem, kemudian rata-rata jumlah penumpang dalam sistem dan dalam antrian, hingga rata-rata waktu penumpang berada di dalam sistem maupun waktu tunggu sebelum mendapatkan pelayanan. Nah, seluruh perhitungan ini menggunakan parameter lambda dan mu yang diperoleh dari hasil observasi kami. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh. Baik, terima kasih Alda. Kita lanjut ke hasil dari penelitiannya. Jadi berdasarkan data yang sudah didapatkan dari observasi lapangan serta perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut. Ada rata-rata kedatangan penumpang sebanyak 43,16 orang per 15 menit. Lalu laju kedatangan atau lambda sebanyak 172,67 orang per jam. Lalu untuk kapasitas pelayanan atau MIU sebanyak 889,04 orang per jam. Lalu tingkat utilitas atau RO sebesar 0,194 atau sekitar 19,4%, yang mana di sini menandakan bahwa kondisi sistem sangat stabil karena RO berada jauh di bawah 1. Lalu selanjutnya ada probabilitas sistem kosong atau P0 sebesar 0,805 atau sekitar 80,5%. Boleh di next. Nah, selanjutnya diperoleh juga ekspektasi jumlah penumpang dan waktu tunggu rata-rata. Yang pertama ada jumlah penumpang dalam antrean atau LS sebanyak 0,241 orang. Lalu yang kedua jumlah penumpang dalam sistem atau LQ sebanyak 0,046 orang. Dan yang terakhir ada waktu tunggu rata-rata atau WI sebesar 0,97 detik. Boleh di next. Nah, setelah didapatkan hasil perhitungan tadi, akan diuji keandalan formulasi model, di mana dilakukan validasi silang antara nilai prediksi ekspektasi model yang sudah dihasilkan tadi dengan data yang sudah diperoleh dari lapangan. Validasi ini dilakukan dengan metode mean absolute error atau MAI, dan juga mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, validasi ini dilakukan pada parameter waktu tunggu penumpang di dalam antrian atau WKI yang menggunakan 8 sampel data penumpang yang diambil secara acak. Boleh di next? Nah, setelah dihitung MAI dan MAPE-nya menggunakan Microsoft Excel, didapatkan MAI dengan rata-rata deviasi ratusan detik per penumpang dengan tingkat MAPE-nya itu sendiri lebih dari 99%. Nah, penyebab tingginya nilai MAPE ini sebenarnya mendeskripsikan adanya batas asumsi model MM1 di mana jika diterapkan secara konvensional pada sistem transportasi publik berbasis jadwal itu kurang cocok. Karena model MM1 ini mengasumsikan pelayanan yang bersifat terus-menerus atau kontinu. Boleh di next? Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai
Kesimpulan penelitian ini menggunakan menurut MM1 dapat digunakan untuk memodelkan sistem antrian penumpang pada rute Transjakarta 4K serta mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan beberapa ukuran seperti tingkat utilisasi, panjang antrian, dan waktu tunggu. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai utilisasi sebesar 0,194. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 1, dapat disimpulkan juga bahwa sistem berada pada kondisi stabil, yang berarti kapasitas pelayanan masih mampu melayani laju kedatangan penumpang. Namun, hasil validasi menunjukkan nilai MAPE lebih dari 99%, sehingga model MM1 ini belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi aktual di lapangan. Hal ini disebabkan karena ada model MM1 belum mempertimbangkan pengaruh headway atau jadwal kedatangan bus Transjakarta yang mempengaruhi pola antrian penumpang. Oleh karena itu, model MM2 dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pengembangan agar model yang digunakan dapat memberikan representasi sistem antrian yang lebih sesuai dengan kondisi operasional Transjakarta. Oke, sekian pemaparan hasil analisis penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.